ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Dan ini saya akan masuk ke dalam pembahasan yang kedua, beberapa pembahasan seputar telaga, tentang telaga. Yang pertama, sifat dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diterangkan di dalam beberapa riwayat. Ada penjelasan tentang lebarnya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Haudi masiratu syahrin." Telagaku itu lebarnya atau jauhnya seperti perjalanan 1 bulan. Seperti perjalanan 1 bulan. Ya, sebagian ulama ada yang menyebutkan riwayat tentang perjalanan sebulan, maksudnya bukan perjalanan cepat, bukan pula perjalanan lambat. Jadi cobalah kalau berkendaraan ya, jalan selama 1 bulan. Itulah panjang telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan panjangnya sama dengan lebarnya. Panjangnya sama dengan lebarnya. Iya. Itu syah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahasakan telaganya itu dari Medina ke Amman. Dari Medina ke mana? Ke Amman. Iya. Dan kadang beliau bahasakan dari Ailah ke Son'a. Dan kadang beliau bahasakan dari Aden ke Amman. Kadang beliau bahasakan dari Son'a ke Medina. Dan kadang beliau bahasakan dari Ka'bah ke Baitul Maqdis. Kadang beliau bahasakan dari Son'a ke Busra. Iya. Dan ini oleh para ulama dianggap bukan hal yang bertentangan. Karena Nabi itu ketika menjelaskan jauhnya telaga beliau, lebarnya, luasnya, itu beliau menerangkan kepada orang sesuai dengan kota yang dia pahami. Dia orang mana? Kota apa yang kamu kenal? Dia biasanya cuma di Sona dan di Mekah saja misalnya. Ya, jelas ya. Maka dikasih perumpamaan Medina, dia nggak paham. Ya, dia biasanya di Medina. Dikasih perumpamaan misalnya Son'a, dia nggak tahu. Makanya Nabi kadang membahasakan sesuai dengan apa yang dia pahami. Tapi intinya telaga itu panjang dan lebarnya sama. Perjalanan 1 bulan. Perjalanan 1 bulan. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, zawayahu sawaun. Itu 2 sudutnya, panjang dan lebarnya sama. Iya. Ma'uhu, kata beliau, ma'uhu abyadu minal laban. Airnya itu lebih putih daripada susu. Lebih putih daripada apa? Susu. Di sebagian riwayat, ma'uhu abyadu minal warik. Airnya itu lebih mengkilat daripada perak. Lebih mengkilat daripada apa? Perak. Itu dari sudut warnanya. Dari sudut baunya, kata beliau, warihuhu atyabu minal misk. Baunya itu lebih harum daripada kasturi. Lebih harum daripada kasturi. Rasanya di dalam sebagian riwayat dikatakan wa ahla minal asal. Lebih manis daripada madu. Lebih manis daripada madu. Iya. Di sebagian riwayat dikatakan abradu min thalj. Lebih dingin daripada salju. Lebih dingin daripada salju. Baik. Perhatikan sifat-sifat telaga ini ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man syariba minhu lam yadma ba'dahu abadan." Siapa yang minum dari telaga itu, dia tidak akan haus selama-lamanya setelah itu. Kalau dia sudah minum 1 teguk saja dari telaga Nabi, dia tidak akan haus selama-lamanya. Iya. Kemudian kata beliau, wa kizanuhu kanujumis sama. Dan kizannya, gelas minumnya itu, ya, cidukan untuk minumnya, itu seperti bintang di langit. Seperti bintang di langit. Bahasa bintang-bintang di langit itu, kata para ulama, yang dimaksudkan 2 hal.
Yang pertama, menunjukkan keindahan. Coba antum lihat bintang-bintang di langit ya, itu indah sekali. Nah, seperti itulah melihat gelas-gelas telaga itu, subhanallah. Seperti bintang-bintang di langit. Iya. Kemudian seperti bintang-bintang di langit. Kemudian yang kedua, perumpamaan seperti bintang-bintang di langit itu kata para ulama itu menunjukkan nikmatnya minum dari telaga. Sebab orang minum dari telaga itu tidak perlu desak-desakan, tidak perlu ngantri. Ini karena gelasnya terbatas, antri dulu, tidak. Dia bisa minum, ambil gelas mana saja, saking banyaknya. Kenikmatan sempurna minum dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi itu tentang sifat-sifat telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan yang ketiga, telaga ini tempatnya di mana? Inilah letak silam pendapat di tengah para ulama. Ada yang mengatakan itu di padang mahsyar. Di padang mahsyarnya kapan? Sebelum syafaat atau setelah syafaat? Itu silam pendapat juga. Dan pendapat yang kedua ada yang mengatakan telaga itu setelah melewati jembatan. Ada telaga. Iya. Dan pendapat yang lebih dekatnya bahwa telaga itu di padang mahsyar. Dan itu sebelum syafaat. Karena telaga ini itu adalah dari tanda pertolongan Allah terhadap para nabi dan para rasul. Karena para nabi dan para rasul itu akan selalu ditampakkan kebenarannya oleh Allah di dunia dan di akhirat. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sungguhnya kami akan menolong para rasul kami dan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan di hari kiamat tatkala saksi-saksi berdiri memberi persaksian. Akan ditolong. Dan setiap nabi itu punya telaga. Syah di dalam hadits dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, setiap nabi punya telaga. Iya. Dan setiap umat hanya minum dari telaga nabinya masing-masing. Hanya minum dari telaga nabinya masing-masing. Maka disitulah tampak kebenarannya para nabi. Setiap orang akan mencari nabinya. Iya. Tidak ada menyeberang-nyebrang. Ini umat Nabi Muhammad nyebrang ke telaganya Nabi Musa. Umat Nabi Musa nyebrang ke telaganya Nabi Isa. Tidak ada. Semuanya mencari nabinya masing-masing. Baik. Jadi itu yang lebih dekatnya ya. Di posisi sebelum hari kiamat atau sebelum syafaat al-udma itu karena disitulah tampak manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Padang mahsyar itu bumi yang hamparan, tidak ada lagi sesuatu yang tinggi, dibuat datar. Bumi yang telah diganti, langit juga sudah diganti. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari tatkala bumi diganti selain dari bumi yang ada dan langit diganti selain dari langit yang ada. Iya. Semua manusia dikumpulkan di atas padang mahsyar itu. Dari awal hingga akhirnya. Dari Nabi Adam sampai manusia yang paling terakhir. Semuanya dikumpulkan di situ. Matahari didekatkan di atas kepala. Hanya sejarak 1 mil. Mil itu ada 2 penafsiran. Ada yang mengatakan mil bermakna jarak. Jarak mil yang dikenal. Iya. Sekitar 1,7 kilo atau 1,8 kilo. Terus ada yang mengatakan bahwa mil itu adalah tinggi seperti jarum, 1 jarum. 1 jarum itu sekitar 1 jengkal. Begitu kadang ada orang Indonesia kadang bercerita matahari didekatkan sejengkal di atas kepala. Itu asalnya dari kata mil itu tadi. Baik. Apapun jaraknya ini matahari dekat. Sejengkal itu naudzubillah ya. Apalagi kalau demikian pula kalau dia 1 mil jarak itu juga dekat. Ini saja matahari dengan jarak yang sangat jauh. Kita berada di siang hari luar biasa kita menderita di bawahnya. Hari kiamat satu harinya khamsina alfi sana. Khamsina alfa sana. Seperti 50.000 tahun.
Dan di dalam Al-Quran disebut ada satu hari seperti 1000 tahun, dan ada satu hari seperti 50.000 tahun. Iya. Maka manusia pun waktu itu luar biasa paniknya di hari itu. Maka di situ tampak ya, kalau telaga di posisi itu kelihatan bagaimana pertolongan untuk orang-orang yang beriman. Makanya orang-orang yang beriman itu di hari penantian mereka terasa seperti cepat saja, tidak begitu lama. Iya. Baik. Jadi itu diantara dalil-dalil sudut-sudut yang menguatkan bahwa telaga ini letaknya di padang mahsyar. Kemudian pembahasan berikutnya, di telaga ini ada orang-orang yang diusir dari telaga. Orang-orang diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kata beliau, ana faratukum alal haud. Saya akan menunggu kalian di telaga. Kata beliau, wal yurfa'anna ma'i rijalun minkum. Iya. Akan diangkat nanti padaku orang-orang. Thumma yuhtalajna duni. Kemudian setelah itu mereka dipisahkan dari saya. Sebagian riwayat mereka diusir dari telaga. Maka saya berkata, umatku, umatku. Ya, maka fayuqal, dikatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Sungguhnya engkau Nabi Muhammad tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Jadi ini penegasannya,